Oke Om, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini Mister kali ini mau berbagi tips atau berbagi ilmu ya, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang mempunyai kendaraan, mau servis sendiri atau mau bongkar rem sendiri, biar mungkin bisa sedikit membantu ya. Nah, apa aja yang perlu dibongkar saat servis rem, terutama ini rem depan ya. Kita bahas yang rem depan dulu. Itu apa aja yang perlu dibongkar, apa aja yang perlu dicek, dan apa aja yang perlu dibersihin ya. Nah, ini Mister itu sering banget nemuin customer, katanya dia baru aja di servis remnya, tapi kok remnya udah macet, bunyi, atau makan sebelah ya. Nah, itu nanti Mister kasih tahu apa aja yang perlu dicek ya, karena tidak semua bengkel atau tidak semua mekanik itu mengecek bagian-bagian tertentu yang mungkin kadang dianggap sepele ya, tapi ternyata efeknya itu malah sangat signifikan ya, atau sangat berbahaya kalau tidak dilakukan pengecekan. Nah, ini untuk pengecekan, ini kan ada dua baut ya di sini dan di sini ya. Kita buka baut yang di bagian bawah aja, yang bagian atas nggak perlu ya. Bagian baut yang ini kita bongkar. Ini tadi udah kita kendorin ya. Nah, setelah dibongkar kita naikin aja. Nah, gini ya, kita lepas untuk kampas remnya ya. Nah, jadi seperti ini ya, mudah banget ya. Nah, sekarang bagaimana atau apa aja yang perlu dicek ya, kita bahas satu-satu. Pertama, kita cek untuk ketebalan kampasnya ya. Kita cek ketebalan kampas, makannya rata atau enggak ya. Ini kadang ada kampas itu yang sini tipis, yang sebelah sini tebel, makanya jadi dia miring gini ya. Atau yang sebelah sini dia tebel, yang sebelahnya lagi dia agak tipis ya, beda lah makanya. Nah, itu ada dua penyebab ya Om. Penyebab yang pertama itu karena piston yang di sini dia macet. Jadi sering-seringnya kalau kampas habis terus ganti kampas itu lebih baik kita cek untuk kondisi pistonnya dan karet bootnya ini ya. Kita cek secara visual karet bootnya ini sobek atau enggak. Nah, ini nanti karetnya ini kita buka, bagian pistonnya itu dia berkarat atau tidak. Nah, kalau kampasnya udah habis terus mau ganti kampas baru kan otomatis ini dipres ya. Kalau pistonnya itu dia berkarat, nanti pas udah diganti kampas baru nanti dia bakalan macet. Jadi dia mau maju tapi dia nggak mau balik lagi karena di pistonnya ini berkarat atau kotor. Penyebabnya karena bootnya ini kadang sobek ya, jadi ada air yang masuk ke dalam. Nah, dan seterusnya ini yang sering jarang dicek ya, bukan jarang sih tapi hampir menjadi hal sepele tapi jarang dilakukan ya. Ini setelah saat kita melakukan pembongkaran ya, ini kita cek untuk kondisi peluncur atau fleksibelnya ini. Ini yang normal dia harus bergerak kayak gini Om, kelihatan ya. Nah, harus gerak kayak gini, atas bawah ya, dia harus gerak kayak gini fleksibelnya ya. Nah, ini saya seringnya bongkar ini katanya habis servis rem, tapi saya cek ini untuk peluncur atau fleksibelnya ini dia macet, jadi dia nggak mau giniin. Nah, dia nggak mau fleksibel kayak gini. Apa efeknya kalau ini macet ya? Nah, ini yang saya omongin tadi. Kalau efeknya itu macet, ini kalau ini macet, ini biasanya kampasnya itu yang di sebelah sini itu dia masih tebel, yang sebelah sini biasanya habis. Karena kalau yang sebelah dalam sini kan dia langsung ketekan piston, tapi kalau yang di bagian luar sini jadi dia gini ya. Nah, pas waktu direm dia itu gini geraknya. Nah, dia gerak ke dalam. Jadi yang di dalam sini ketekan piston, yang di bagian luar ini ketekan ini karena pistonnya dia maju. Nah,
Nah, jadi kan kalau ininya lancar fleksibelnya, ini makanya kampas rata, pengeremannya pun maksimal. Tapi kalau salah satu yang di atas atau yang di bawah dia macet, nah ini biasanya kampasnya itu dia makan sebelah, yang sini tipis yang sini tebel. Nah, jadi kan gini ya, kalau yang sebelah atas mama macet ya, yang bagian bawah kan dia gerak, jadi yang atas itu lebih neken yang bagian sini, tapi yang bagian bawah nggak ketekan karena macet. Nah, jadi efeknya nanti kampas yang bagian sini tebel, yang sininya tipis. Nah, kalau kampas yang di bagian luar sini tipis, di bagian sini dalam, atau salah satunya, itu kemungkinan dua-duanya dia macet, atas bawah macet. Terus yang main cuma yang ketekan piston yang bagian dalam aja, yang ketekan piston ini. Nah, ini yang bagian sininya aja dia yang main kampasnya, yang bagian sini ya. Nah, ini simulasinya seperti ini Om. Jadi kalau yang peluncur ini fleksibel dia macet, nah ini untuk penekanan untuk ininya dia jadi nggak seimbang antara atas sini sama bawah. Jadi kalau yang macet yang bawah, yang neken dia cuma atas saja gini. Jadi otomatis untuk kampasnya dia jadi makan sebelah ya. Nah, alangkah baiknya saat melakukan pembongkaran rem, yang perlu pertama kita cek ketebalan kampas. Ini mau tebel mau masih separuh, ini usahakan kita amplas dulu sebelum dipasang lagi. Terus kita bersihkan biar apa, menghindari yang namanya bunyi, atau kadang kan di yang pembuangan air ini dia udah penuh sama kotoran ya. Nah, kita amplas semua, kita bersihin dulu. Jangan lupa ini di sini kita kasih grease up atau vaselin atau gemuk ya. Terus kita pasang lagi. Nah, yang kedua ini untuk peluncurnya kita lepas. Nah, kita lepas kayak gini, terus kita kasih gemuk atau fat yang baru ya, supaya untuk pembongkaran yang berikutnya dia kondisinya masih bagus, nggak macet. Nah, biasanya untuk pembongkaran itu ini jarang dilepas Om. Ada beberapa ya mekanik yang mungkin lupa atau tidak dibongkar ininya ya, jadi ininya itu berkarat, otomatis dia macet di dalam. Nah, kalau ini tuh macet ya Om, ini kalau macetnya parah, ini ngelepasnya harus dipanasin. Ini berat banget kalau macetnya parah ya, kadang bisa ini sampai patah. Nah, jadi usahakan kalau bongkar rem, untuk kampas kita bersihkan, kita semprot angin. Ini kita lepas, yang atas juga kita lepas. Yang atas ngelepasnya gini aja. Nah, kita lepas gini aja ya. Nah, kita kasih fat atau gemuk. Nah, kalau udah kita pasang lagi. Nah, itu ya. Jadi poin yang perlu diperhatikan, yang pertama kita lihat ketebalan kampas dan makannya itu dia rata atau enggak, dan ketebalan apa yang bagian dalam sama yang luar ini dia sama atau enggak. Terus peluncur ini fleksibel dia macet atau enggak. Terus pistonnya ini dan bootnya dia sobek atau enggak. Nah, kalau kelihatan aman semua, udah kita pasang lagi. Tapi kalau ada yang bermasalah, lebih baik kalau semua ini bootnya sobek atau pistonnya dia berkarat, lebih baik kita bongkar, kita kita bersihin dulu, ganti kaliper kit yang baru dipasang. Kalau enggak, kalau dipaksain dipasang lagi kondisi berkarat, nanti kalau dia nggak bocor ya macet, nanti berbahaya ya, berbahaya karena rem itu kan bisa dibilang nyawanya sopir ya. Kalau nggak ada rem ya udah wassalam. Oke Om, kita rakit lagi ya, kita rakit, kita pasang-pasangin lagi ya. Pokoknya secara garis besarnya kayak gitu ya, untuk yang perlu dicek. Jadi Om bisa belajar ngerjain sendiri di rumah ya. Pokoknya rawatlah kendaraan Anda sebagai tanda syukur atas apa yang diberikan sama Allah ya, sama Tuhan, rezeki. Jadi rawatlah, jangan lupa servis, jangan lupa rawat kendaraan Om semua ya. Oke, terima kasih. Salam mekanik, salam kuku hitam.